Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita hanya saling mengingatkan saja, karena apa yang saya sampaikan ini semua Bapak Ibu sudah melaksanakan hampir tiap hari. Tapi semangat boleh kita tambahkan. Oleh karena itu yang saya sampaikan di pada mimbar ini yaitu kaitannya dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah yang hampir tiap hari kita laksanakan, yaitu membaca Al-Quran. Ada 5 keutamaan membaca Al-Quran menurut hadis Rasulullah SAW. Keutamaan membaca Al-Quran banyak sekali disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Juga penjelasan para ulama, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Keutamaan membaca Al-Quran berlaku tidak hanya untuk orang-orang yang membaca secara lancar, tetapi juga orang yang membaca terbata-bata membaca Al-Quran juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pahala yang besar. Oleh karena itu, di sini saya sampaikan ada 5 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah apabila kita sering membaca Al-Quran, kita akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Yang kedua, dikabulkan permintaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat kebaikan di setiap hurufnya. Dan yang kelima, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu ada beberapa tips yang mendorong kita untuk semangat untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, kita harus menargetkan, harus kita punya target untuk membaca Al-Quran itu. Jadi jangan hari ini juz yang pertama terus tengah, besok juz kedua lagi belum selesai juz yang pertama, terus sampai begitu. Jangan, harus kita punya target. Bahwa minggu ini saya targetkan 1 juz, atau hari ini saya targetkan 1 juz. Insya Allah 1 bulan kita hatam itu Al-Quran. Yang kedua, mulai sedikit namun secara kontinu kita harus bacakan terus. Yang ketiga, tadabbur dan mendengarkan kajian-kajian oleh para ulama. Yang keempat, siapkan mushaf digital. Sekarang ini kan banyak sekali mushaf-mushaf yang digital. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Pesan-pesannya adalah petunjuk tidak hanya untuk umat Islam saja, akan tetapi kepada kita seluruhnya. Al-Quran tidak hanya sebuah sumber hukum dan ajaran-ajaran luhur, namun juga sebuah kitab yang jika kita baca huruf-hurufnya secara lisan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kita tidak hanya diperintahkan untuk membacanya secara lisan, namun juga memperindah dan memperbagus bacaannya sesuai kaidah cara membaca Al-Quran atau tajwid. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Barrah bin Azib, yang menyatakan, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu, karena sesungguhnya suara yang indah atau merdu itu dapat menambah Al-Quran semakin indah. Hadis riwayat Abu Dawud.
dan Al-Damiri. Imam Ibnu Al-Jazari, salah satu pakar dalam ilmu bacaan Al-Quran, menjelaskan dalam karya beliau Matan Al-Jazirah bahwa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid adalah sebuah keharusan karena Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid dan Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwid pula. Bagaimana dengan orang-orang yang masih kesulitan membaca Al-Quran dengan baik? Jangan khawatir, sepanjang kita masih berkeinginan untuk terus belajar membaca Al-Quran dengan baik, maka insya Allah kita akan tetap memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari istri Nabi SAW, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bacaan tidak lancar saja membaca mendapat 2 pahala, apalagi secara lancar, apalagi setiap hari, setiap minggu selalu kita targetkan untuk menghatam Al-Quran. Selain keutamaan tersebut di atas, keutamaan-keutamaan apalagi yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran? 1, mendapat syafaat di hari kiamat. Di hari ketika amal perbuatan manusia ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akhir setiap orang ditentukan apakah mereka masuk surga atau neraka, maka tidak ada yang lebih kita harapkan selain pertolongan atau syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan apakah yang dapat membantu kita memperoleh syafaat dari Allah? Adalah salah satu adalah membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran salah satu adalah bahwa ia adalah satu amalan yang dapat menjadi jalan bagi kita memperoleh syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada membaca dan mengamalnya. Yang kedua, dikabulkannya permintaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rajin membaca Al-Quran akan dikabulkan permintaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai makhluk, tentunya kita sangat bergantung kepada Allah sebagai zat yang mengendalikan serta mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimanakah agar permintaan dan doa-doa kita diberikan pengkabulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satu wasilah atau perantara agar doa kita diberikan balasan yang baik adalah dengan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberikan balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para ulama berpendapat dari hadis di atas bahwa membaca Al-Quran memiliki keutamaan di atas bacaan-bacaan zikir umum lainnya yang tidak terpaku waktu dan tempat. Jadi membaca Al-Quran lebih utama daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yang sangat besar adalah dicatatnya orang-orang yang
konsisten menghafal serta mengamalkan Al-Quran sebagai ahlullah, yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Predikat ahlullah atau orang-orang yang dekat dengan Allah ini tentunya tidak diberikan kepada setiap orang. Menurut para ulama, predikat ini diberikan kepada orang-orang yang tidak hanya membaca dan menghafal Al-Quran, namun juga orang yang dengan sepenuh hati mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, mendapat kebaikan di setiap hurufnya. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca bernilai satu kebaikan. Pahala keutamaan membaca Al-Quran tidak didasarkan pada banyaknya halaman yang kita baca, namun didasarkan pada setiap huruf yang kita lafalkan. Ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan pahala yang dapat kita dapatkan seandainya kita secara konsisten dan tekun membaca Al-Quran. Tentunya Allah tidak memiliki balasan dalam melipat gandakan pahala yang akan diberikan kepada hambanya yang secara kontinu melakukan hafalan dan baik. Yang kelima, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yang mungkin cukup sering kita pelajari adalah sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hadis Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan ayat-ayat maupun surah-surah yang dapat menjaga dan mencukupi kita. Dua di antaranya surah-surah dalam Al-Quran yang dapat menjadi benteng perlindungan bagi kita adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang dikenal juga dengan Al-Mau'izatain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW tadinya selalu memohon perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan dan pandangan manusia hasad dengan membaca doa-doa tertentu. Tetapi sejak Al-Mau'izatain turun, beliau membaca keduanya dan meninggalkan bacaan yang lain yang beliau baca sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran. Sehingga dari yang saya sampaikan ada beberapa tips, yaitu kita harus menentukan target, sehingga di dalam pembacaannya itu kita secara kontinu terus menerus kita targetkan paling tidak 1 bulan kita sudah khatam. Itulah yang saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.